Veda Ega Pratama tampil totalitas di Junior GP Misano, nyaris naik podium dengan hasil terbaik musim ini. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, kembali menarik perhatian publik tanah air melalui penampilannya yang impresif pada ajang Junior GP Misano 2025. Dalam race 1 yang berlangsung di sirkuit Misano, Italia, minggu kemarin, Veda finish di posisi keempat dan hanya terpaut tipis dari podium. Hasil tersebut tercatat sebagai pencapaian terbaiknya sepanjang musim Junior GP tahun ini. Veda memulai lomba dari grid kelima, sebuah posisi start yang cukup menguntungkan setelah sesi kualifikasi yang berjalan lancar. Sejak lampu hijau menyala, ia tampil agresif dan mampu bertahan di kelompok depan. Namun, drama terjadi pada lap ketiga ketika Marianos Nicolis mengalami hixide. Situasi itu memaksa panitia mengibarkan bendera merah, red flag, demi keselamatan. Balapan kemudian dilanjutkan kembali dengan jarak yang dipangkas menjadi 7 lap saja, dari rencana awal 16 lap. Restart ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap, termasuk Veda, yang sempat kehilangan momentum sehingga posisinya turun ke urutan kelima. Meski begitu, ia mampu segera bangkit dan kembali menempel ketat 3 besar. Pada pertengahan lomba, Veda mencoba melakukan manuver penting untuk merebut podium. Ia sempat menyalip Rico Salmela di tikungan tajam, namun lawannya berhasil merebut kembali posisi tersebut. Duel ketat ini memperlihatkan keberanian sekaligus kepercayaan diri Veda dalam menghadapi pembalap-pembalap papan atas Eropa. Hingga lap terakhir, Veda tetap konsisten menjaga kecepatannya. Ia bahkan sempat mencatatkan fastest lap dengan torehan waktu 1 menit 41,547 detik. Sayangnya, waktu yang singkat akibat pengurangan jumlah lap membuat peluang untuk menyalip lebih lanjut menjadi terbatas. Balapan race 1 akhirnya dimenangkan oleh Marco Morelli, disusul Brian Uriarte di posisi kedua, dan David Gonzalez di posisi ketiga. Veda finish di urutan keempat, hanya terpaut sekitar 4 detik dari Morelli. Posisi keempat di Misano menjadi hasil terbaik Veda pada musim Junior GP 2025. Sebelumnya, ia kerap finish di luar 5 besar dan masih berjuang menjaga konsistensi di papan tengah. Dengan hasil ini, Veda menunjukkan perkembangan signifikan dari sisi teknik, strategi, maupun mental balapan. Ini adalah pencapaian yang sangat berarti. Podium memang belum tercapai, tetapi hasil keempat adalah bukti bahwa kami berada di jalur yang benar, ujar salah satu anggota tim Veda seusai balapan. Catatan fastest lap yang diraih Veda juga menegaskan bahwa ia memiliki potensi untuk bersaing langsung dengan pembalap terdepan. Meski belum berbuah podium, raihan ini menjadi modal berharga untuk seri-seri berikutnya. Setelah penampilan menjanjikan di race 1, Veda kembali turun pada race 2. Persaingan di balapan kedua tak kalah ketat, namun Veda kali ini harus puas finish di posisi ke-6. Walau tidak sebaik race 1, hasil ini tetap menunjukkan konsistensi, terutama dalam menjaga performa di papan atas. Beberapa pengamat menilai, faktor teknis serta dinamika persaingan yang ketat membuat Veda belum mampu menembus podium. Namun, finish 2 kali di 6 besar dalam satu seri tetap dianggap sebagai progres positif. Ada sejumlah faktor yang memengaruhi jalannya lomba Veda di Misano. Pertama, start ulang setelah red flag membuatnya kehilangan posisi penting. Kedua, pembalap-pembalap di depan seperti Morelli, Uriarte, dan Gonzalez tampil sangat kuat dan mampu menjaga ritme balapan dengan konsisten. Ketiga, waktu balapan yang lebih singkat mengurangi kesempatan Veda untuk melakukan manuver tambahan. Meski demikian, Veda memperlihatkan kualitas yang menjanjikan. Keberaniannya melakukan overtaking pada momen-momen kritis membuktikan bahwa ia memiliki mental juara. Bagi Veda, hasil di Misano bukan sekadar angka di papan klasemen. Posisi keempat menandai titik balik dalam karirnya di Junior GP. Dengan usia yang masih sangat muda, ia kini mampu membuktikan bahwa dirinya bisa bersaing di level internasional. Ajang Junior GP sendiri merupakan kompetisi penting dalam jalur pembinaan pembalap menuju Moto3 hingga MotoGP. Banyak pembalap top dunia, termasuk Marc Marquez, pernah menimba pengalaman di ajang ini. Karena itu, keberhasilan Veda menorehkan hasil terbaik musim ini memberi sinyal kuat bahwa ia memiliki masa depan cerah. Di tanah air, capaian Veda di Misano mendapat sambutan hangat.
Banyak pecinta balap motor yang mengapresiasi perjuangan tanpa kenal lelahnya. Dukungan dari publik diyakini akan menjadi energi tambahan bagi Veda dalam menghadapi seri-seri berikutnya. Beberapa kalangan berharap Veda dapat terus konsisten dan segera menembus podium. Untuk itu, aspek teknis seperti penyempurnaan setup motor, penguasaan tikungan cepat, hingga strategi saat menghadapi restart akan menjadi kunci penting. Podium sudah sangat dekat. Tinggal menjaga konsistensi dan mengurangi kesalahan kecil. Veda punya potensi besar, ujar salah satu pengamat balap junior Eropa. Penampilan Veda Ega Pratama di Misano membuktikan bahwa ia bukan lagi sekadar talenta muda, melainkan pesaing serius di kancah junior GP. Finish keempat di race 1, ditambah konsistensi di race 2, memperlihatkan progres signifikan dibanding seri-seri sebelumnya. Meski podium belum tercapai, hasil ini bisa menjadi titik balik menuju prestasi lebih besar. Dengan persiapan matang, dukungan tim, serta pengalaman berharga dari seri-seri sebelumnya, peluang Veda untuk naik podium semakin terbuka lebar. Indonesia kini boleh berharap lebih banyak. Lewat perjuangan penuh totalitas di Misano, Veda Ega Pratama telah menegaskan dirinya sebagai salah satu pembalap muda yang layak diperhitungkan di level internasional. Podium mungkin belum datang hari ini, tetapi waktu itu jelas kian dekat. Rangkaian latihan bebas Junior GP Misano 2025, Veda Ega Pratama tampil gigit, Uriarte tetap mendominasi. Sirkuit dunia Misano Marco Simoncelli di Emilia-Romagna, Italia, menjadi saksi pertarungan sengit antar pembalap muda bertalenta di ajang FIM Junior GP 2025. Rangkaian sesi latihan bebas, Free Practice CFP, yang berlangsung sepanjang Jumat kemarin ditutup dengan performa menggigit dari dua nama besar dalam kancah balap junior dunia, Brian Uriarte dan Veda Ega Pratama. Uriarte, pembalap asal Spanyol yang musim ini memimpin klasemen sementara, tampil tanpa celah di FP1 dan FP2. Menunggangi motor KTM RC250, Uriarte tak hanya tercepat di dua sesi latihan, tetapi juga menunjukkan konsistensi luar biasa dalam simulasi lomba. Dalam 6 lap beruntun, ia mencatatkan waktu di kisaran 1 menit 41 detik, waktu yang belum bisa ditandingi pembalap lain, termasuk rival terdekatnya dari Indonesia, Veda Ega Pratama. Sementara itu, Veda Ega yang kini menjadi perhatian dunia balap Indonesia, tak kalah mencuri sorotan. Setelah tampil impresif di Red Bull Rookies Cup 2025 dengan finish sebagai runner-up klasemen akhir, sebuah pencapaian bersejarah bagi Indonesia, Veda kini membawa semangat dan target baru ke kejuaraan Junior GP. Di sesi FP2, Veda berhasil mencetak waktu terbaiknya di angka 1:41.731 detik, yang cukup untuk menempatkannya di posisi ketiga. Waktu tersebut menjadi satu-satunya catatan Veda yang mampu menembus kisaran pukul 1:41, menunjukkan bahwa meski belum secepat Uriarte dalam konsistensi, Veda memiliki potensi besar untuk bersaing di papan atas. Performa ini dianggap sangat menjanjikan, mengingat sirkuit Misano juga baru saja menjadi arena Veda mengunci posisi kedua klasemen akhir Red Bull Rookies Cup pekan lalu. Hanya Uriarte yang mampu mengungguli Veda di ajang tersebut, mempertegas rivalitas baru di dunia balap junior internasional. Persaingan antara Uriarte dan Veda kini menjadi cerita tersendiri dalam perjalanan keduanya menuju MotoGP. Uriarte masih menunjukkan dominasinya di Junior GP 2025 dengan koleksi poin yang kokoh di puncak klasemen. Namun Veda datang dengan momentum positif dan ambisi besar untuk membuktikan diri. Target saya pada sisa musim ini adalah berjuang untuk meraih podium. Masih ada 3 putaran tersisa, jadi saya ingin ambisius, minimal bisa finish 3 besar di satu balapan, ungkap Veda dalam sesi wawancara usai FP2. Ia menambahkan, di Aragon, kami menunjukkan bahwa kami mampu bersaing dengan pembalap tercepat, dan kami semakin dekat dengan mereka. Hal ini mengacu pada performanya di putaran sebelumnya, di mana Veda sempat menembus 5 besar dalam sesi kualifikasi meski akhirnya harus puas finish di luar 10 besar akibat insiden di lap awal. Dengan hasil latihan yang cukup menggembirakan, terutama di FP2, Veda kini mengalihkan fokusnya ke sesi kualifikasi yang akan berlangsung Sabtu waktu setempat. Targetnya jelas,
mengamankan posisi start di 2 baris terdepan agar bisa langsung bersaing di grup depan saat balapan berlangsung. Sejauh musim ini, Veda baru 3 kali finish di posisi 15 besar dari total 6 balapan, dengan total koleksi 22 poin yang menempatkannya di posisi ke-13 klasemen. Namun, melihat progresnya sepanjang musim dan pengalaman yang terus bertambah, tidak berlebihan jika ia menargetkan podium perdananya di Misano akhir pekan ini. Astra Honda Racing Team, yang menjadi tim Veda sejak awal musim, juga terus memberikan dukungan penuh. Tim mekanik melakukan sejumlah penyesuaian pada motor sepanjang sesi FP untuk membantu Veda menemukan ritme terbaiknya di lintasan yang dikenal teknikal dan cepat ini. Meski Veda menunjukkan peningkatan signifikan, ancaman dari Uriarte tetap nyata. Pembalap Spanyol itu nyaris tak membuat kesalahan di 2 sesi latihan bebas. Selain catatan waktu tercepat, Uriarte juga menunjukkan penguasaan terhadap karakteristik lintasan Misano, mulai dari tikungan sempit hingga sektor high speed. Jika tak ada kejutan besar di kualifikasi atau balapan, besar kemungkinan Uriarte akan kembali jadi penantang utama untuk kemenangan. Namun, dengan semangat juang tinggi dan motivasi besar dari hasil Red Bull Rookies Cup, Veda Ega diprediksi akan memberi perlawanan sengit. Keberhasilan Veda di kancah internasional memantik antusiasme besar dari penggemar balap motor di Indonesia. Di media sosial, nama Veda menjadi trending sejak akhir pekan lalu usai memastikan posisi kedua di Red Bull Rookies Cup. Banyak yang berharap Veda bisa mengulang atau bahkan melampaui pencapaian legenda balap Indonesia seperti Doni Tata dan Gerry Salim. Junior GP di Misano akhir pekan ini akan menjadi momen penting dalam perjalanan karir Veda. Jika ia mampu meraih podium, maka sejarah baru akan kembali tercipta, menempatkan Indonesia semakin dekat ke peta persaingan elit MotoGP. Sesi latihan bebas Junior GP Misano 2025 menunjukkan bahwa pertarungan menuju MotoGP semakin ketat. Brian Uriarte tampil dominan, namun Veda Ega Pratama menunjukkan bahwa ia tak sekadar peserta, melainkan penantang serius. Dengan semangat membara dan dukungan dari jutaan fans tanah air, Veda kini bersiap menghadapi kualifikasi dan balapan utama dengan satu misi, podium perdana di Junior GP. Jika kamu ingin berita ini dalam format PDF, slide presentasi, atau versi ringkas untuk media sosial, tinggal bilang saja. Sejarah baru terukir. Veda Ega Pratama tembus Moto3 lewat jalur prestasi, membawa asa Indonesia ke panggung dunia. Setiap bangsa punya pahlawannya. Di Indonesia, kita mengenalnya sebagai pahlawan olahraga. Namun, pernahkah kita punya pahlawan yang bisa menaklukkan dunia dengan kecepatan di atas 150 km per jam? Pernahkah kita punya pembalap yang tidak hanya sekadar ikut balapan, tapi juga mengukir sejarah dan membuka jalan bagi generasi berikutnya? Kabar gembira datang dari dunia balap motor internasional. Pembalap muda kebanggaan Indonesia, Veda Ega Pratama, berhasil mengukir sejarah dengan mengamankan tempat di ajang balap dunia Moto3 untuk musim 2026. Keberhasilan ini tidak didapatkan secara cuma-cuma, melainkan melalui jalur prestasi yang gemilang setelah ia dinobatkan sebagai runner-up di ajang prestisius Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025. Pencapaian ini menjadi tonggak penting bagi dunia balap Indonesia, menegaskan bahwa talenta tanah air mampu bersaing di level tertinggi. Perjalanan Veda Ega Pratama, pembalap asal Gunung Kidul, Yogyakarta, menuju Moto3 ibarat sebuah skenario yang telah dipersiapkan dengan matang. Sejak awal musim, Veda menunjukkan performa yang luar biasa dan konsisten. Dalam ajang Red Bull Rookies Cup 2025, ia tampil sebagai salah satu pesaing terkuat. Dengan total 3 kemenangan balapan dan beberapa podium lainnya, Veda selalu berada di barisan depan, menantang dominasi para pembalap Eropa. Salah satu momen paling menentukan dalam karir Veda adalah persaingannya dengan pembalap Spanyol, Brian Uriarte. Keduanya terlibat dalam perebutan gelar juara yang sangat ketat hingga seri terakhir. Meskipun pada akhirnya Veda harus puas di posisi kedua, perlawanannya yang gigih membuktikan mentalitas juara yang ia miliki. Prestasi sebagai runner-up ini menjadi golden ticket yang mengantarkannya langsung ke Moto3, sesuai dengan regulasi promosi yang ditetapkan. Ini adalah sebuah pengakuan atas bakat dan kerja kerasnya,
tanpa perlu melalui jalur kualifikasi yang lebih panjang. Isu mengenai kepindahan Veda ke Moto3 ini semakin menguat setelah jurnalis ternama Italia, Rosario Triolo, dari Sky Sport Italia, membocorkan informasi bahwa Veda Ega Pratama sudah sangat dekat dengan kesepakatan untuk bergabung dengan tim Honda Tim Asia. Triolo dikenal sebagai jurnalis yang memiliki koneksi kuat dan sering memberikan informasi akurat terkait pergerakan pembalap di Grand Prix. Menurutnya, negosiasi antara pihak Veda dengan Honda Tim Asia hampir rampung dan tinggal menunggu pengumuman resmi. Bergabung dengan Honda Tim Asia bukan hanya sekadar naik kelas, tetapi juga merupakan langkah strategis yang sangat menjanjikan. Tim ini memiliki rekam jejak yang solid dalam mengembangkan pembalap muda Asia dan mengantarkan mereka ke level yang lebih tinggi, bahkan hingga ke MotoGP. Nama-nama besar seperti Takaaki Nakagami dan Ai Ogura adalah beberapa contoh sukses dari program pengembangan tim ini. Dengan dukungan penuh dari tim sekelas Honda Tim Asia, Veda akan mendapatkan fasilitas, motor, dan bimbingan teknis terbaik untuk bisa beradaptasi dan bersaing di Moto3. Tantangan di Moto3 tentu tidak akan mudah. Persaingan di kelas ini terkenal sangat ketat dan brutal. Para pembalap di Moto3 adalah talenta-talenta muda terbaik dari seluruh dunia yang memperebutkan satu tempat di puncak karir mereka. Namun, dengan pengalaman dan kematangan yang ia tunjukkan di Red Bull Rookies Cup, Veda memiliki modal kuat. Ia telah terbiasa dengan balapan yang padat, penuh kontak, dan harus mengambil keputusan sepersekian detik. Keterampilan ini akan sangat berharga di Moto3. Pencapaian Veda Ega Pratama juga menjadi inspirasi bagi generasi pembalap muda Indonesia lainnya. Keberhasilannya membuktikan bahwa dengan kerja keras, disiplin, dan dukungan yang tepat, mimpi untuk berprestasi di kancah global bukanlah hal yang mustahil. Ia telah membuka pintu lebar bagi pembalap-pembalap Indonesia berikutnya untuk mengikuti jejaknya. Di sisi lain, kehadiran Veda di Moto3 juga akan menambah daya tarik Grand Prix bagi publik Indonesia. Para penggemar balap di tanah air akan memiliki wakil yang bisa mereka dukung sepenuhnya, dan ini akan meningkatkan euforia balap motor di Indonesia. Dukungan dari pemerintah, federasi balap, sponsor, dan masyarakat akan menjadi faktor krusial dalam perjalanan Veda di Moto3. Ini bukan hanya tentang Veda, tetapi tentang kebangkitan balap motor Indonesia. Kepindahan Veda ke Moto3 juga memberikan sinyal positif bagi Honda di level balap junior. Saat ini, tim pabrikan motor asal Jepang itu sedang berjuang untuk kembali ke performa terbaik, baik di MotoGP maupun Moto3. Dengan kehadiran Veda, Honda berharap bisa mendapatkan talenta baru yang dapat membawa kembali kejayaan mereka. Veda sendiri, dengan gaya balapnya yang agresif namun terkontrol, diyakini memiliki potensi besar untuk menjadi bintang di masa depan. Saat ini, semua mata tertuju pada Veda Ega Pratama. Pengumuman resmi dari tim Honda Tim Asia tinggal menunggu waktu. Namun, yang pasti, Veda sudah siap untuk menghadapi tantangan baru ini. Dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia akan menjadi bahan bakar terkuat bagi Veda untuk bisa menaklukkan sirkuit-sirkuit dunia dan mengibarkan bendera merah putih di podium tertinggi.